Halo, selamat datang kembali ke channel Opus Perfectum. Terima kasih yang telah kembali mengunjungi channel ini. Sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang misteri. Bukan berarti mistis. Misteri itu adalah sesuatu hal yang belum pernah terpecahkan sama sekali. Artinya bukan selalu mistis ya. Tapi sebelumnya saya akan kembali mengabarkan kepada kalian semua kalau banyak di sini yang menyukai barang-barang branded atau baju, kaos, jaket yang branded, yang orisinil, yang bukan KW, yang bukan brand ori, tapi benar-benar orisinil, original asli dengan brand-brand ternama. Silahkan kunjungi store Gistok, ada marketplace-nya dari Shopee. Silahkan kunjungi Gistok Store. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi seperti biasa ya. Dan dijamin barangnya ori semua, bisa dibuktikan oleh kalian sendiri dengan berinteraksi langsung dengan adminnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Hari ini saya akan bahas tentang misteri, yang dimana kita akan membahas ke dalam sisi psikologinya, yaitu kenapa banyak sekali orang yang menyukai misteri. Kenapa banyak sekali orang yang menyukai teori-teori yang belum pernah terpecahkan sama sekali. Contoh misal ya, tentang segitiga Bermuda itu banyak sekali dibahaskan. Ada yang bilang itu gerbang Dajjal, ada yang bilang itu gerbang setan, ada yang bilang itu portal alien, ada yang bilang juga di sana jalan masuk menuju gaib dan lain sebagainya. Banyak sekali teori yang menyebutkan bahwa hal-hal tersebut belum dipastikan kebenarannya bagaimana gitu. Tapi kan sudah ada penelitian ilmiahnya sebenarnya. Penelitian ilmiahnya adalah di mana para ilmuwan menjelaskan bahwa itu adalah fenomena alam biasa yang terjadi di lautan, apalagi samudra luas ya. Dan hilangnya kapal, hilangnya pesawat yang melintas di atas segitiga Bermuda itu bukan terjadi di segitiga Bermuda saja, tapi di mana-mana juga terjadi, di lautan manapun terjadi, dan ada saja tiap tahunnya, bukan hanya di segitiga Bermuda. Kenapa segitiga Bermuda yang ramenya? Karena segitiga Bermuda ini dulunya secara dramatis dilaporkan ketika ada kehilangan kapal di situ. Secara dramatis dilaporkan, lalu dijadikan menjadi buku, dan dari situ teori konspirasinya menyebar menjadi seolah-olah misteri. Padahal kan para ilmuwan sebenarnya sudah clear menjelaskan bahwa di sana hanya fenomena alam biasa, wajar terjadi. Tidak semua kapal, tidak semua pesawat yang melintas di atas segitiga Bermuda tenggelam dan hilang begitu saja. Ada yang benar-benar hanya lewat saja dan tidak benar-benar tenggelam, tidak benar-benar tersedot atau masuk ke dimensi lain. Enggak, banyak yang biasa saja lewat, hanya saja yang ramenya yang tenggelamnya, seperti itu kan. Nah, adapun ilmuwan telah menjelaskan ini, tapi masih banyak orang yang belum bisa percaya atau belum puas dengan fakta ilmiah yang atau data empiris yang disodorkan oleh para ilmuwan atau oleh para peneliti. Kenapa? Karena kita menyukai misteri. Psikologis kita menyukai apa yang belum pernah terpecahkan sama sekali, dan ketika dipecahkan kita menolak. Kita ingin sesuatu itu tetap menjadi misteri dan ingin berspekulasi liar sampai-sampai berlebihan. Ya, imajinasilah bagaimana seperti itu. Tapi herannya, yang anehnya bisa dipercayai gitu imajinasi kita. Maksudnya imajinasi di sini adalah imajinasi fiktif yang kita ciptakan sendiri, yang kemudian menjadi viral, menjadi dibicarakan, dibincangkan, didiskusikan oleh banyak orang, yang sampai ada teori konspirasi ujung-ujungnya kan seperti itu. Lalu ada lagi tentang mistis, kejadian mistis misalnya Yeti. Tahu kan Yeti yang ada di Alaska atau Amerika Utara, yang seperti gorila itu sangat tinggi. Itu kan sebenarnya dijelaskan bahwa itu adalah spesies gorila biasa, tapi kan orang-orang tidak menerima, pengennya itu Yeti aja, pengennya itu spesies lain selain gorila kan seperti itu. Lalu ada lagi penampakan yang terlintas di depan kamera, penampakan misalnya ada bayangan putih melewat di depan kamera. Itu apa sebenarnya?
Kalau misalnya secara ilmiahnya mungkin dijelaskan bahwa itu adalah gumpalan asap yang kebetulan lewat secara cepat di depan kamera, atau misalnya di depan CCTV, kamera CCTV, atau mungkin objek seperti kresek terbang dan lain sebagainya, tapi melewat cepat, melintas kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dijelaskan seperti ini, orang-orang tidak suka. Orang-orang sukanya ini adalah penampakan hantu. Nah, baru itu seru. Kalau misalnya dijelaskan bahwa ini adalah asap biasa, nggak suka. Nggak mungkin cuman asap, gak mungkin cuman kresek terbang yang lewat, pengennya hantu. Tapi ketika ada yang to the point, oh mungkin itu hantu, oh mungkin itu kuntilanak, gak mau juga, pengennya tetap tidak terpecahkan. Nah itu, tahu kan psikologis masyarakat kita seperti itu, karena kita menyukai misteri. Jadi kita tidak suka ketika misteri itu terpecahkan, pengen tetap menjadi misteri. Tapi itu serunya memang, karena sesuatu yang masih menjadi misteri itu memang seru untuk dibahas. Tapi saya pribadi, ketika suatu misteri bisa dipecahkan secara ilmiah dengan data yang jelas, dengan empiris yang jelas, maka ya sudah, saya tidak menganggap itu misteri lagi, tapi menganggap itu adalah menjadi sebuah fakta aja udah. Tapi kan kebanyakan orang beda gitu kan. Dan saya pun dulu begitu, sama, menyukai sekali misteri. Ketika dipecahkan atau ada orang yang memecahkan, nggak terima aja. Masa kayak gini, masa sesimpel itu, kan gitu kita mikirnya. Nah itu sama. Jadi memang misteri itu menyenangkan untuk dibahas, apalagi terkait dengan hal mistis, terkait dengan konspirasi, terkait dengan apapun itu, asal kita harus tetap objektif. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan sampai di sini saja videonya. Ini hanya sekedar share tentang pengalaman yang dimana saya berevolusi dari pemikiran seperti ini menjadi seperti ini gitu. Terima kasih sudah menyaksikan, dan kembali lagi saya ingatkan, silahkan kunjungi Gistok Store di marketplace di Shopee ya. Saya cantumkan nanti linknya di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.